Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus menyingkir dari wilayah orang Yahudi karena di wilayah orang Yahudi Yesus sudah terlalu terkenal. Yesus nggak bisa bergerak bebas kalau dia ada di wilayah orang Yahudi, karena kemanapun dia pergi orang-orang akan datang dan minta untuk dia lakukan sesuatu. Dia pergi ke tempat yang sunyi pun dia nggak bisa istirahat. Orang-orang datang dan mengikuti dia dengan berjalan kaki. Menyingkir dari wilayah orang Yahudi itu sebenarnya dia mau mengambil waktu untuk tidak melayani. Kenapa? Karena kalau dia ada di antara orang Yahudi, semua kenal dia. Siapa yang tidak kenal Yesus dengan pengajarannya dan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Lalu dia pergi ke wilayah Tirus dan Sidon karena dia ingin ambil waktu off. Dan di perikop ini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang membuat kita merasa tidak nyaman. Karena ada beberapa hal yang disampaikan di dalam perikop ini kelihatannya tidak seperti Yesus. Datang seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Di ayat 22 itu perempuan Kanaan datang dan minta tolong. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus yang kita kenal di dalam Injil adalah Yesus yang melihat orang-orang yang seperti domba-domba tanpa gembala. Nah, kenapa dalam perikop ini kita melihat Yesus sama sekali tidak menjawabnya? Murid-murid melihat Yesus tidak menjawabnya dan murid-murid bilang, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Perhatikan, Yesus ada di wilayah bukan orang Yahudi. Orang tidak berbondong-bondong mengerumuni dia seperti kalau dia di wilayah Yudea. Dan ada perempuan Kanaan yang mengenali dia. Dan perempuan Kanaan ini datang minta kepada Yesus untuk melakukan sesuatu. Tapi Yesus diam saja. Dan kita lihat murid-murid melihat Yesus diam saja, mereka berpikir bahwa perempuan ini harus disingkirkan karena perempuan ini adalah sebuah gangguan. Ini kan sesuatu yang tidak sinkron dengan yang kita baca dalam cerita-cerita lain dalam Injil. Yesus lihat orang banyak lapar, murid-murid bilang mereka perlu suruh mereka pulang biar mereka makan, biar mereka cari makan sendiri. Yesus bilang beri mereka makan. Dan murid-murid juga membuat tindakan iman, cari apa yang ada, 5 roti 2 ikan kasih ke Yesus. Dan Yesus memberkati dan terjadi mujizat luar biasa. Tapi dalam perikop ini kok aneh, mengganggu. Kalau kita baca dengan teliti kita akan terganggu. Dan banyak kemudian pengkhotbah berusaha mendamaikan gangguan itu dengan membuat teori-teori. Kalau kita lihat konteks ceritanya, Yesus memang pergi ke Tirus dan Sidon bukan untuk melayani. Dia pergi ke Tirus dan Sidon untuk menyingkir. Dan ada seorang yang datang minta pelayanan dan Yesus tidak menjawab apapun. Murid-murid lebih parah lagi. Ini gangguan, singkirkan, suruh dia pergi aja. Yesus jawabnya, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Wah, ini rasis. Kok Yesus bilangnya begini? Hanya untuk umat Israel aja aku diutus. Perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus belum menolak. Yesus nggak nolak sampai sini. Yesus hanya diam aja. Aku ini pelayanannya di Israel, bukan di Tirus dan Sidon. Yesus mengatakan kepada perempuan ini, "Aku datang hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Lalu perempuan ini mendekat dan menyembah dia. Perhatikan, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Dia sudah betul-betul butuh pertolongan. Sehingga dia menyembah
menyembah Yesus dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dan Yesus menjawab dengan ayat yang terkenal itu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan Kanaan di Tirus dan Sidon ini datang kepada Yesus dan dia mendapat 3 respon dari Yesus. Yesus diam saja. Lalu murid-murid bilang, suruh dia pergi. Dan yang ketiga Yesus bilang, gak pantas ngasih ke anjing. Dia disamakan dengan anjing. Sebelum kita bicara tentang misi, satu hal yang kita perlu renungkan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana rasanya ditolak dengan cara yang seperti ini? Perikop ini mengganggu bagi kita yang membacanya, karena Yesus memberi respon seperti ini. Yesus dan murid-murid memberi respon seperti ini. Diam saja. Murid-murid bilang, suruh aja pergi, usir aja. Dan bahkan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus memang diutus untuk membereskan orang Israel, brengseknya kayak gimana. Brengseknya orang Israel itu gimana? Mereka hidup seolah-olah beragama. Mereka hidup seolah-olah takut akan Allah. Mereka punya imam besar bahkan 2. Allah cuma ngasih 1, mereka bikin jadi 2. Dan ada orang Farisi dan Saduki. Ada ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama. Tapi apa yang terjadi? Mereka hidupnya jauh dari Tuhan. Mereka tidak memanggil nama Tuhan. Mereka memakai agama sebagai alat politik. Yesus datang untuk menyatakan kehendak Allah bagi umatnya seperti apa. Dan Yesus datang untuk kemudian membangkitkan kembali iman akan kerajaan Allah. Nah, Yesus memperkenalkan kerajaan Allah itu seperti apa. Yesus memperkenalkan Allah itu sebagai Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Tapi pelayanan Yesus, teman-teman, utamanya adalah untuk orang Israel, orang Yahudi. Bukan karena rasis, tapi karena memang kalau Yesus bicara soal kerajaan Allah dengan bangsa-bangsa lain, gak akan nyambung. Karena bangsa-bangsa lain gak punya hukum Taurat. Padahal Yesus mau mengembalikan umat Allah untuk mengerti esensi hukum Taurat seperti apa dan datang kepada Allah dengan hukum Taurat itu untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Bangsa-bangsa yang lain kalau Yesus bicara seperti itu gak bisa, gak akan terima. Bangsa-bangsa lain gak mengerti hukum Taurat dan bangsa-bangsa yang lain juga belum mengerti soal keselamatan dan kerajaan Allah. Karena itu memang wajar kalau Yesus bilang, bukan di sini. Kalau saya ngajar di sini nggak akan ngerti. Bukan. Ini bukan area pelayanan saya. Hanya Yesus mengatakannya dengan cara yang cukup keras, tapi sebenarnya benar juga. Karena bangsa pilihan Tuhan ini adalah orang Yahudi, orang Israel. Dari sisi Yesus seperti itu yang kita bisa mengerti. Dari sisi perempuan Kanaan ini yang banyak dibagikan oleh para pengkhotbah adalah imannya yang luar biasa. Imannya yang tahan uji katanya. Imannya tahan uji. Yesus diam aja, dia nggak menyerah. Murid-murid suruh dia pergi, dia nggak menyerah. Dia dihina, disamakan dengan anjing, dia nggak menyerah. Dia gigih, persisten. Dia percaya Yesus sanggup menolong anaknya yang sakit. Dan terjadilah mujizat. Setelah dia menjawab dengan jawabannya yang terkenal itu, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan Yesus mengatakan, hai ibu, besar iman, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Karena itu teman-teman, kalau Tuhan izinkan kita melewati ujian, ketika kita butuh pertolongan Tuhan dalam suatu hal, belajar dari perempuan Kanaan ini. Jangan menyerah. Perempuan Kanaan ini menjadi terkenal karena disamakan dengan anjing dan dia bilang anjing juga makan remah-remah. Dalam hidup kita, ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, kita bisa mengalami ujian. Kok kayaknya bertolak belakang dengan yang kita minta, tapi jangan menyerah. Tetap percaya. Itu satu hal. Hal yang kedua, tentang misi. Yesus datang kepada umat Israel. Pelayanan Yesus bukan bikin mujizat. Bikin mujizat itu adalah salah satu pekerjaan yang dilakukan Yesus dalam pelayanannya. Tapi tujuan dia datang bukan itu. Dia datang untuk menyatakan kerajaan Allah sudah dekat. Dan kerajaan Allah yang sudah dekat itu artinya dia mau mati, memikul dosa-dosa manusia di kayu salib. Orang Israel diajarkan oleh Yesus tentang hal itu karena mereka tahu hukum Taurat.
Yesus bicara terus, dia didik murid-muridnya tentang hal itu. Dia mengajar di rumah-rumah ibadat dengan penuh kuasa dan dia tunjukkan masalahnya apa antara orang Israel ketika itu dengan hukum Taurat. Dan dia mau bereskan itu supaya mereka bisa menyambut Allah yang adalah Aba, Bapa, dan menerima keselamatan melalui kasih karunia. Itu menjelaskan kenapa Yesus tidak pergi mengajar di luar Israel. Misi itu adalah pekerjaan dari Tuhan. Dan pekerjaan dari Tuhan itu selalu berkaitan dengan jiwa-jiwa. Kadang-kadang Tuhan bawa jiwa-jiwa yang di luar area pelayanan kita. Tapi kadang-kadang harus lakukan karena Tuhan bawa ke situ. Dan ketika harus lakukan. Bagaimana jika kita dipanggil untuk melayani anjing-anjing? Tanda kutip ya. Bagaimana jika engkau dipanggil Tuhan untuk melayani anjing-anjing? Ketika kita mau melayani Tuhan, call of God, we honor the call. Kita nyanyi itu setiap hari Minggu. Itu artinya kita siap kemana Tuhan bawa kita untuk melayani jiwa-jiwa. Pelayanan kita kepada Tuhan, misi pelayanan kita adalah pelayanan jiwa-jiwa. Concern kita adalah jiwa-jiwa, ditolong, diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kadang-kadang kita berpikir, oh saya nyamannya dengan orang-orang seperti ini. Saya nyamannya dengan orang Jawa, karena saya orang Jawa, lembut bicaranya. Tuhan bawa orang Batak saya nggak bisa. Atau saya lebih cocok dengan orang Batak, yang keras. Kalau Tuhan bawa orang Jawa saya tolak. Walaupun menolaknya nggak akan seperti Yesus, bilang anjing. Tapi Bapak Ibu, bagaimana jika Tuhan memanggilmu untuk melakukan sesuatu yang selama ini engkau anggap itu anjing? Bagaimana jika Tuhan memanggil engkau untuk melayani orang-orang yang selama ini engkau menganggap tidak ada nilainya, tidak ada harganya, atau orang-orang yang bahkan engkau benci? Benci di sini bukan artinya benci rasis ya. Benci di sini artinya aku nggak suka orang macam itu. Aku paling nggak bisa kalau jalan sama orang kayak gitu. Ada kan? Bagaimana jika engkau dipanggil untuk melayani orang-orang yang memang yang tipenya bukan tipemu. Orang-orang yang tipenya bukan golonganmu. Orang-orang yang kelompoknya bukan kelompok yang engkau nyaman. Atau bahkan engkau benci. Untuk berurusan dengan orang-orang seperti itu. Cerita hari ini mengajarkan kita, Bapak Ibu, teman-teman. Kalau ada yang butuh dilayani, kita perlu belajar untuk melayani mereka. Kalau memang Tuhan sudah bawa, itu artinya apa? Artinya kita harus belajar untuk menolong mereka. Perempuan Kanaan ini hanya butuh anaknya disembuhkan. Itu yang dia cari dari Yesus. Untuk dapatkan itu, dia rela dihina, dikatakan sama dengan anjing pun. Kita murid-murid Yesus. Karena itu kita perlu belajar teladan Yesus. Kekristenan teman-teman tidak eksklusif. Kekristenan tidak eksklusif. Misi gak boleh eksklusif. Misi juga adalah proses di mana kita merendahkan diri untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Dan dalam mengikuti pimpinan Tuhan, kadang-kadang kita yang diminta Tuhan untuk menyesuaikan diri. Bagaimana jika kita harus melayani di tempat yang asing dan berbahaya? Tempat yang tidak biasa untuk kita layani. Kalau kita bicara misi, dunia mengenal misi cross-cultural, misi lintas budaya. Shine sangat biasa karena kita cross-cultural, kita lintas budaya, jemaat kita. Dan kita pernah melayani cross-cultural, melayani orang-orang dari teman-teman yang ada di bangsa-bangsa yang lain. Kalau mau belajar cross-cultural, belajar sama Ibu Ana. Tapi teman-teman, bagaimana jika kita harus melayani tempat yang asing dan berbahaya? Apa yang kita lakukan? Itu tantangan kan? Itu challenge yang besar bagi kita.
Asing dan berbahaya yang saya maksud di sini bukan hanya negara lain. Saya mengalami pergi ke daerah yang lain. Di Indonesia ini ada 17.600 pulau, ada 500 bahasa. Pergi ke kota yang lain sudah seperti pergi ke bangsa yang lain kalau di Eropa. Tempat yang asing dan berbahaya juga bisa berarti tempat yang memang saya bilang tadi, kita nggak biasa. Nggak biasa nongkrong dengan orang-orang kayak gitu. Tapi Tuhan tunjukkan bahwa itu orang-orang yang kita perlu layani. Nah, ini pertanyaan penting bagi kita. Banyak orang ingin melayani Tuhan. Banyak orang ingin melayani Tuhan, tapi sebenarnya dia bukan melayani Tuhan. Banyak orang mengatakan ingin melayani Tuhan, ingin terlibat dalam misi, padahal sebenarnya dia sedang melayani dirinya sendiri. Kenapa? Karena misi yang dipahaminya adalah semacam event. Semacam pergi ke suatu tempat dan wah asik ya gitu kan. Kalau kita melakukan seperti itu, kita melakukan untuk diri kita, bukan untuk orang itu. Bagaimana Yesus menolong perempuan Kanaan ini? Ketika Yesus menemukan perempuan Kanaan ini butuh anaknya disembuhkan. Dan dia punya iman yang sungguh-sungguh tentang kuasa Yesus. Yesus berikan itu kepada dia. Ketika kita mau bermisi, Bapak Ibu, kita harus buka mata kita untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang kita mau layani. Dia itu masalahnya apa? Dia itu pergumulannya apa? Saya selalu kritis dengan event-event misi. Kalau kita hanya melakukan misi hanya untuk diri kita bukan melakukan misi. Pelajaran yang berharga yang mungkin akan pahit untuk kita dengarkan adalah banyak orang berpikir kalau dia pelayanan itu harus berkaitan dengan lagu rohani. Itu harus berkaitan dengan ayat Alkitab. Sehingga ketika pergi ke orang miskin dimanapun dia harus nyanyi lagu rohani, baru itu bilang pelayanan Kristen. Baca ayat Alkitab baru bilang itu pelayanan Kristen. Nah itu yang bikin masalah. Ketika kita mau melayani Tuhan Bapak Ibu, Tuhan bawa jiwa-jiwa untuk kita layani. Dan ketika Tuhan bawa jiwa-jiwa untuk kita layani, yang kita harus lakukan adalah belajar apa yang Tuhan mau dan belajar siapa yang Tuhan bawa untuk kita layani. Itu penting sekali. Karena banyak orang mau melayani orang tapi dia nggak peduli orangnya kayak gimana. Dia hanya mau melayani dengan pelajaran yang dia dapat di sekolah teologi. Di sekolah teologi itu step-stepnya begini. Dan itu yang dia praktekkan karena ada orang yang datang kepada dia. Dalam cerita hari ini bukan begitu. Ada orang yang datang, ada jiwa-jiwa yang Tuhan bawa. Kita harus lakukan adalah mau belajar dari lingkungan dan orang-orang yang baru itu. Oke, sekarang ada di sini. Karena ada di sini, saya harus belajar. Yang di sini ini butuhnya apa? Orang-orang yang profetik bilang kita harus kenali roh teritorialnya seperti apa. Dan kita perangi di dalam doa. Misi memang harus dilakukan dengan berdoa. Kalau nggak berdoa mati konyol teman-teman. Kenapa? Karena roh teritorial itu nyata. Kalau kita datang suatu tempat kita harus mengenali kebutuhan, persoalan daerah itu. Ini orang-orangnya kayak gimana, ngomong bahasanya seperti apa, kenapa mereka ngomong seperti itu, kenapa mereka lebih suka yang kayak gini dan bukan yang kayak gitu. Yesus dan murid-murid dapat pengalaman baru di Tirus dan Sidon. Orang banyak yang berduyun-duyun datang kalau di wilayah Yudea. Mereka datang dan suruh duduk. Dengar firman, mereka dengar. Perempuan Kanaan ini gak minta diajarin firman Tuhan. Dia hanya minta ditolong anaknya sakit. Dan itu yang mereka lakukan. Yesus lakukan, menolong anaknya sakit. Dan kita menemukan, ternyata percayakan kuasa Yesus. Bukan hanya orang Yahudi aja yang percaya. Tapi orang bukan Yahudi pun percaya akan kuasa Yesus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ada di dunia yang baru sama sekali, akan berbeda sama sekali. Karena itu kita harus punya kemauan, Bapak Ibu, punya kemauan untuk belajar hal-hal yang baru itu. Kalau kita kekeh mau bergerejanya harus tetap dengan cara yang lama, kita akan gagal. Untuk apa? Menolong jiwa-jiwa yang membutuhkan. Apakah gak ada jiwa-jiwa untuk ditolong lagi dalam keadaan seperti ini? Ada banyak. Hanya yang mau melayani itu yang perlu beradaptasi cara melayaninya seperti apa. Tuhan memanggil kita untuk melayani
di lingkungan yang beda sama sekali. Sekarang ini saya kira gereja sedang diperkenalkan dengan orang Tirus dan Sidon. Gereja sedang diperkenalkan dengan perempuan Kanaan. Gereja sedang diperkenalkan dengan sebuah dunia yang baru sama sekali. Ada jiwa-jiwa yang butuh untuk dilayani, tapi kondisinya, keadaannya berbeda sama sekali dengan biasanya. Kalau kita tetap mau melayani Tuhan, kita harus bergegas untuk belajar dari Tuhan. Kita harus fokuskan diri kita untuk datang kepada Tuhan dan belajar hikmat dari Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Nomor satu jelas kita harus berdoa. Kenapa? Karena pertolongan kita, hikmat kita datang dari Roh Kudus. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak akan dapat hikmat dari Roh Kudus. Tapi ketika kita berdoa, lalu kita akan apa? Kita akan belajar. Kita mau belajar. Harus gimana ini? Karena itu teman-teman, jangan pikir lebih enak sekarang ini. Lebih susah pelayanannya. Teman-teman yang melayani Dreamos juga harus berpikir. Kedepannya akan ada dunia yang berbeda sama sekali. Resesi ekonomi dunia, kondisi ekonomi akan susah. Kita mau belajar dari teladan Yesus. Dan misi teman-teman adalah ready to learn and to change for the sake of the people. Siap belajar dan berubah demi jiwa-jiwa. Kalau motivator bilang belajar dan berubah demi kesuksesan diri sendiri. Kalau misi, siap belajar dan berubah demi jiwa-jiwa. Kenapa? Karena ada jiwa-jiwa yang kalau kita nggak tolong mereka akan masuk neraka. Kalau kita nggak tolong mereka akan kelaparan. Kalau kita nggak tolong mereka akan binasa. Karena kita murid Yesus, kita sudah diberikan panggilan itu. Apalagi kalau kita di-shine. Kita sudah nyanyi call of God, we honor the call. God is still calling teman-teman. Tuhan masih memanggil. Lihat ada jiwa-jiwa yang butuh pertolonganmu. Tuhan tahu keterbatasan kita. Dan Tuhan hanya minta ini dari kita. Siap belajar dan mau berubah demi jiwa-jiwa. Merenungkan ini saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya pun masih harus belajar. Saya pun gak tahu di depan akan jadi seperti apa bergereja. Di depan akan jadi seperti apa melayani Tuhan. Akan datang orang-orang seperti apa. Satu fase dalam hidup saya belajar keras untuk menyesuaikan melayani kaum tersisih. Satu fase lagi dalam hidup saya belajar keras untuk melayani kaum yang tidak tersisih secara ekonomi, tapi secara batin tersisih sekali. Dan sekarang Tuhan bawa satu fase yang lain. Di era yang baru ini, harus belajar lagi. Dan saya mengajak teman-teman semua, Bapak Ibu semua, mari kita belajar. Yesus melayani perempuan Kanaan. Yang beda sama sekali dengan orang Yahudi yang dia layani. Kenapa? Karena dia mengenali kebutuhannya. Dan dia memberikan pertolongan yang dibutuhkannya. Kita pun dipanggil Tuhan untuk melayani kebutuhan jiwa-jiwa yang ada di dunia yang gelap hari ini. Kalau kita nggak datang kepada Tuhan dan belajar dari Tuhan, belajar dari Roh Kudus, kita akan kehilangan jiwa-jiwa itu. Dan jangan anggap remeh kehilangan jiwa-jiwa. Karena Tuhan akan tanya kepada kita. Di hari yang terakhir, Sang Raja bertanya, ketika aku telanjang, sudahkah engkau memberi aku pakaian? Ketika aku lapar, sudahkah engkau memberi aku makan? Kita bilang, kita nggak lihat Tuhan, saya nggak lihat di mana ada orang telanjang, saya nggak lihat di mana ada orang lapar. Karena saya nggak belajar melihat. Jadi Tuhan mau kita belajar. Mari kita belajar. Mari kita siap berubah. Kenapa? Karena dunia yang gelap ini membutuhkan murid-murid Yesus yang meneladani hidup Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengganggu kami hari ini. Kami mau merenungkan dengan mendalam bagaimana Tuhan memanggil kami untuk melayani Tuhan. Dan kami mau belajar ya Tuhan. Kami mau belajar untuk melayani seperti Yesus sudah melayani. Kami mau belajar bila Tuhan membawa hal-hal yang baru untuk kami layani.
Kami mau belajar bila Tuhan memperkenalkan cara-cara yang baru dalam melayani. Kami mau belajar bila Tuhan membawa orang-orang yang berbeda dengan yang biasa kami layani. Kami mau belajar ya Tuhan. Karena kami murid Yesus. Dan kami dipanggil untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Sungguh lembut